Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan bahas sebuah laptop entry level yang ditenagai dengan prosesor AMD Athlon Silver 3050U dan juga VGA dari AMD Radeon. Kira-kira laptop seperti ini bisa apa saja? Mari kita bahas di video kali ini. Laptop yang akan kita bahas kali ini adalah HP 14S DK100AU yang merupakan salah satu laptop entry level dari HP yang menggunakan prosesor dan juga VGA dari AMD. Laptop ini sebenarnya bukan laptop yang baru karena pertama kali dikeluarkan kalau tidak salah di tahun 2020 dan dulu harganya sekitar 4 jutaan, kalau tidak salah sekarang di online shop sudah naik menjadi 5 jutaan sampai 6 jutaan. Kira-kira dengan harga 5 jutaan sampai 6 jutaan tersebut apa saja yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, kalian akan mendapatkan desain laptop kantoran yang minimalis yang pasti sudah sering kalian temukan di perkantoran ataupun di kampus-kampus, biasanya digunakan oleh mahasiswa atau mungkin oleh dosen kalian. Berat laptop ini sendiri cukup ringan, hanya 1,47 kg saja dengan dimensi panjang 32,4 cm, lebar 22,5 cm, dan tinggi atau tebalnya hanya 1,9 cm saja. Untuk material yang digunakan sendiri semua dari plastik yang cukup solid dengan finishing warna gold di hampir semua bagian laptop ini, kecuali warna palm restnya yang silver dengan aksen aluminium. Oh ya, BTW laptop ini tidak bisa dibuka dengan menggunakan satu tangan ya. Jadi kalau kalian ingin buka laptop ini, kalian harus gunakan dua tangan. Laptop ini juga memiliki keyboard yang cukup enak di kelasnya, travel distance-nya yang pas, travel key yang cukup dalam, dan sudah dilengkapi dengan LED backlight warna putih yang bisa kalian atur kecerahannya 2 level dengan menggunakan tombol F5. Tombol powernya sendiri terpisah dari keyboard dan berada di bagian kiri atas. Terdapat juga lubang speaker di atas keyboardnya yang memanjang dengan kualitas audio yang biasa saja menurut kami. Lalu touchpad pada keyboard ini juga cukup luas dengan dedicated button di bawahnya. Sayangnya kami kurang suka dengan desain dedicated button seperti ini. Mungkin karena sudah terbiasa dengan desain button yang menyatu dengan touchpadnya. Tetapi kami suka dengan penempatan touchpadnya yang di tengah-tengah dan sudah support multi gesture sampai 4 jari. Untuk layarnya sendiri masih menggunakan panel TN dengan resolusi 1366 pixel x 768 pixel dengan color gamut yang tidak terlalu tinggi, ya sesuai lah dengan harganya. Di atas layarnya juga terdapat mikrofon dan juga webcam dengan resolusi 720p dengan aspek rasio 16:9 dan frame rate-nya 30 fps yang sudah sangat bagus untuk kalian gunakan meeting online ataupun untuk kelas online. Berikut contoh kualitas webcamnya. Oke, ini adalah hasil rekaman dengan menggunakan webcam dari laptop HP 14S DK100AU. Dengan pencahayaan yang seadanya, kalian bisa melihat sendiri kualitas dari video dan juga audionya. Lalu untuk konektivitas di laptop ini juga sudah sangat lengkap. Di bagian kiri terdapat sebuah Kensington lock, kemudian ada USB Type-C, SD card reader, dan lampu indikator untuk storage dan juga power. Sedangkan di bagian kanan terdapat DC in port, LAN atau Ethernet port, HDMI, 2 buah USB 3.1 Type A, dan juga jack audio 3,5 mm. Tetapi sayangnya jarak port USB Type A-nya menurut kami terlalu dekat, jadi kalau kalian gunakan untuk device yang cukup besar, tidak akan bisa digunakan secara bersamaan. Untuk lubang pembuangan panas di laptop ini juga cukup tersembunyi karena berada di bagian atas keyboard dan menghadap ke cover engsel laptop ini. Kami kurang suka dengan letak pembuangan panasnya ini, tetapi mungkin agar desain laptop ini lebih minimalis dan mungkin juga panas yang dihasilkan tidak terlalu tinggi, makanya desainer HP menempatkannya di sana. Ngomong-ngomong soal panas, laptop ini sendiri ditenagai dengan prosesor dari AMD Athlon Silver 3050U dengan base clock 2,3 GHz yang bisa di-boost sampai 3,2 GHz yang didinginkan dengan sebuah single heat pipe dan 1 buah fan. Apakah ini cukup? Kita akan lihat nanti.
Untuk RAM-nya sendiri sebesar 4GB DDR4 yang bisa kalian lepas karena memang tidak disolder, jadi bisa kalian upgrade. Kalau misal masih kurang, kalian juga bisa tambahkan lagi karena masih ada satu slot lagi yang kosong, teman-teman. Untuk maksimum RAM yang bisa kalian gunakan sebesar 32GB, tapi ya terlalu besar untuk prosesor entry level seperti AMD Athlon Silver ini. Kami sarankan kalian upgrade saja RAM-nya maksimal di 8 atau mungkin 16GB saja. Storage di laptop ini sudah menggunakan SSD SATA M.2 256GB, dan kalau masih kurang kalian juga bisa menambahkan sebuah hard disk, tetapi kalian harus beli bracket dan juga konektornya sendiri yang tidak akan kalian dapatkan dalam paket pembelian. Kemudian untuk konektivitas nirkabel, laptop ini menggunakan Wi-Fi 802.11 AC dan juga menggunakan Bluetooth 4.2. Dan baterai yang digunakan di laptop ini sebesar 41 Wh yang cukup awet kalau kalian gunakan untuk browsing ataupun untuk mengerjakan pekerjaan dengan menggunakan Office ataupun aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu berat. Dari pengujian yang kami lakukan dengan settingan power mode ke better performance, kemudian brightness 50%, kita gunakan untuk menjalankan aplikasi Office, kemudian Adobe Photoshop beberapa menit, kita gunakan untuk browsing dan juga main game-game ringan. Baterai laptop ini bisa bertahan dari 100% ke 0% kurang lebih 5 jaman. Kemudian untuk durasi pengisian daya dengan menggunakan charger bawaan dari laptop ini yang ukurannya 45 watt akan memakan waktu sekitar 1,5 jam. Dengan catatan kalian tidak gunakan untuk main game ya teman-teman. Dengan harga 5 jutaan kurang lebih itu yang akan kalian dapatkan. Lalu kira-kira bagaimana dengan performanya? Yang pertama kita uji CPU dan GPU-nya dengan menggunakan benchmark sintetis Cinebench R15. Setelah kita running sebanyak 10 kali, rata-rata untuk skor CPU-nya di angka 230-an. Sedangkan untuk skor OpenGL-nya di angka 23-24 FPS. Dan suhu maksimal saat kita melakukan pengujian dengan Cinebench R15 ini antara 86-88 derajat Celcius. Artinya pendinginan yang ada di laptop ini lumayan baik bekerjanya karena tidak terjadi peningkatan suhu yang signifikan yang lebih dari 90 derajat Celcius. Lalu untuk SSD yang digunakan lumayan kencang karena read-nya bisa sampai 526 MB per second dan untuk write-nya bisa sampai 366 MB per second. Ini standar kalau kalian gunakan untuk edit foto, editing video, maka akan bisa lebih lancar daripada kalian menggunakan hard disk. Lalu selain kita melakukan pengujian dengan menggunakan benchmark sintetik, kita juga melakukan pengujian secara real time atau aktual dengan menjalankan aplikasi-aplikasi produktif seperti Adobe Photoshop. Saat kita gunakan untuk edit foto menggunakan Adobe Photoshop, yang pertama kita coba untuk membuat thumbnail seperti yang kita gunakan di channel levelup.id, dan di laptop ini bisa kita lakukan dengan lancar. Hanya saja area di luar kanvas berubah menjadi hitam atau black screen saat kita gerak-gerakkan objek yang ada di dalam kanvas. Tetapi untuk edit thumbnail yang simple seperti ini di Adobe Photoshop dengan menggunakan laptop ini bisa kita lakukan dengan lancar, teman-teman. Kemudian kita coba lagi untuk edit foto yang lebih kompleks lagi, yang layarnya lebih dari 20 dan juga banyak efek yang kita gunakan. Dan di sini baru kelihatan sedikit ada lag ataupun delay saat kita gerakkan objek dengan menggunakan kursor atau mouse yang kita gunakan. Kalian bisa lihat antara kursor dan juga objeknya, pergerakannya tidak real time atau ada delay-nya. Jadi untuk project yang lebih kompleks efek dan juga layernya, top ini tidak bisa bekerja secara optimal. Lalu bagaimana untuk editing video? Yang pertama kita coba dengan aplikasi Adobe Premiere Pro. Kita coba edit video dengan resolusi 1080p 30fps. Kita coba masukkan ke dalam timeline dan kita coba play tanpa ada efek dan juga transisi, dan videonya bisa jalan dengan lancar. Dengan settingan playback resolutionnya 1/4 ya teman-teman. Kalau kalian setting ke angka setengah pun juga masih lancar, tetapi saat kalian berikan transisi maka akan sedikit kurang smooth perpindahan transisinya. Jadi kalau kalian ingin edit video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro dengan menggunakan laptop ini, kalian masih bisa, tapi setting playback resolusinya ke angka 1/4. Kemudian kita coba render video yang sudah kita edit dengan video durasi 1 menit, resolusi 1080p 30fps. Kita coba render dengan menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro ini, dan ternyata bisa dilakukan dengan waktu 49 detik saja teman-teman. Kemudian kita coba tambahkan adjustment layer, lalu kita coba render lagi, dan di sini waktu rendernya akan jadi lebih panjang, sekitar 1,2 menit. Jadi kalian bisa untuk edit dan render video dengan menggunakan laptop ini, tapi dengan settingan terbatas. Lalu kita coba lagi dengan aplikasi yang lebih ringan, yaitu Filmora 11 dengan settingan yang sama dan juga video yang sama. Kemudian kita berikan transisi yang sama juga. Kita coba playback dengan settingan quality-nya full. Di sini bisa jalan dengan lancar teman-teman. Jadi kalau kalian gunakan Filmora, kalian tidak perlu turunkan quality preview-nya
RAM-nya 1/4 atau ke setengah. Kalian bisa setting full dan bisa kalian play dengan lancar seperti ini. Jadi untuk editing foto ataupun editing video kalian tetap bisa melakukannya dengan laptop entry level ini. Hanya saja settingannya dan juga efek-efek yang kalian gunakan terbatas. Lalu setelah kita coba untuk menjalankan aplikasi-aplikasi produktif, lalu bagaimana untuk gaming? Apakah kita bisa menjalankan game di laptop ini, teman-teman? Untuk game yang kita mainkan di sini adalah Dota 2 dengan settingan rata kiri, bukan rata kanan, teman-teman. Dan untuk FPS yang dihasilkan bisa sampai 50-60-an FPS. Jadi walaupun laptop ini entry level, tetapi tetap bisa kalian gunakan untuk main game seperti Dota 2 ataupun game-game yang lebih ringan lagi dengan settingan rata kiri seperti ini. Untuk game-game AAA ataupun game yang berat, kalian jangan harapkan bisa lancar mainkan dengan laptop ini, karena memang laptop ini tidak diperuntukkan untuk main game yang berat seperti itu, teman-teman. Kemudian setelah kita mainkan game Dota 2 selama 20 menitan, ternyata di sekitar area pembuangan panas atau exhaustnya sekarang mulai terasa panas. Bahkan di layarnya pun juga terasa hangat kalau kalian sentuh. Tetapi untuk di area keyboard dan juga palm rest tidak ada masalah sama sekali karena panasnya tidak menyebar sampai ke area palm rest ataupun keyboard. Sayangnya di sini kita tidak punya thermal imager untuk melihat penyebaran suhu dari laptop ini saat kita gunakan untuk bermain game atau saat kita stress test. Oke, setelah kita melakukan beberapa pengujian dan juga percobaan dengan menggunakan laptop ini, kalian bisa lihat dengan harga 5 jutaan kalian bisa mendapatkan sebuah laptop dengan desain yang minimalis dan juga ala-ala kantoran seperti ini yang bisa kalian gunakan untuk melakukan berbagai macam hal. Bisa kalian gunakan untuk pekerjaan office, bisa juga kalian gunakan untuk mengedit foto, editing video, bisa juga kalian gunakan untuk Illustrator tetapi dengan settingan terbatas. Digunakan untuk gaming pun juga bisa, tetapi hanya game-game kompetitif seperti Dota 2, CSGO, ataupun game-game yang lebih ringan lainnya. Untuk game AAA, kalian jangan berharap bisa jalankan dengan lancar di laptop entry level seperti ini. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.